Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13 berdasarkan hikmat Allah. Sekali peristiwa, Yesus berkata, "Kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, 'Mempelai datang, sambutlah dia.' Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, 'Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam.' Namun jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, 'Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli bagimu sendiri.' Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, 'Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu.' Namun ia menjawab, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil dari kehidupan lama untuk masuk ke dalam kehidupan yang baru. Artinya, kita yang dahulu anak-anak dunia yang binasa, sekarang menjadi anak-anak Allah. Rasul Paulus mengerti kebenaran ini. Rasul Paulus menjadi pemberita Injil yang tidak berdasarkan hikmatnya sendiri. Panggilan yang sama pada prinsipnya ditujukan kepada kita semua, bahwa kita adalah orang yang telah percaya kepada Kristus. Kita yang dahulu mati dalam dosa, namun ketika mendengarkan Injil, kita diselamatkan untuk menjadi milik Kristus. Tuhan Yesus disalibkan untuk menjadi tebusan, agar kita yang percaya kepadanya diselamatkan dan dibebaskan dari segala dosa dan kebinasaan. Marilah kita merenungkan panggilan kita, bahwa kita dipanggil untuk menjadi pemberita Injil. Kehidupan kita bersama Kristuslah yang dapat kita beritakan, yaitu bagaimana Tuhan Yesus mengubah karakter kita dan bagaimana Tuhan Yesus mengampuni kita, serta bagaimana Tuhan Yesus menyertai kita dalam kehidupan kita.
Peristiwa salib adalah momen di mana Tuhan Yesus mau merasakan secara radikal peliknya kehidupan kita. Karena itu, kita pun diundang untuk menikmati persekutuan yang intim bersama Allah, di mana kita dijadikan anaknya yang benar-benar dikasihi. Pada saat yang sama, kita diundang dan diutus untuk memberitakan kasih karunia Tuhan yang ada di dalam Kristus, tidak berdasarkan hikmat kita, tetapi hikmat Allah. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami untuk setia menantikan kedatangan kerajaan-Mu dengan hidup suci dan penuh kasih. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.